Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yakin. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian produksi, ruang lingkup produksi, dalil-dalil produksi, tujuan produksi, motivasi produksi, formulasi produsen, dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Ya, yang pertama, pengertian produksi dalam Islam. Apa sih itu pengertian produksi dalam Islam? Pengertian produksi dalam Islam ialah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus disesuaikan dengan syarat atau syariat Islam dan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan dan bagi masyarakat, contohnya perusahaan air atau lain sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali, kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah sumber daya yang terjadi agar mempunyai nilai-nilai tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya perusahaan mebel. Dan yang kedua, ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi meliputi 3 hal, yaitu kegiatan produksi, proses produksi, faktor produksi. Apa sih itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan masyarakat atau kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Ya, contohnya bekerja, ya bisa jadi seperti itu. Dan proses produksi. Proses produksi ialah suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai dari guna bentuk, nilai dari guna jasa, nilai dari guna tempat, contohnya perusahaan atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang pertama yaitu produksi alam. Contohnya pengelolaan sumber daya alam manusia atau hutan, sumber air dan lain sebagainya. Faktor produksi. Dan yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi. Dan yang ketiga, faktor produksi modal, atau bisa dikatakan dengan penanaman modal atau dan sebagainya, ya. Dan yang keempat, faktor produksi atau keahlian skill berdasarkan tingkat produksinya, yaitu contohnya keahlian dalam mengelola sumber daya alam atau mengembangkan suatu produksi ke rumah tangga atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, faktor produksi tetap fixed input dan faktor produksi variabel. Dan yang ketiga yaitu dalil-dalil tentang produksi. Sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi, dan
Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu untuk dimakan. Dan An-Nahl ayat 11, dia menumbuhkan dari kamu dengan air hujan itu dari tanaman-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda keulesan bagi kaum yang memikirkan. Dan yang keempat, tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan seseorang dalam mengkonsumsi barang atau tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam ialah mencari maslahah yang maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Mencari maslahah yang maksimum ya dimaksud dengan keberkahan yang tinggi atau apalah ya, dengan kualitas yang baik atau yang bagus. Dan dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi ialah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya pemenuhan kebutuhan pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, motivasi produsen dalam berproduksi. Anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen ialah mencari keuntungan atau material dalam kurung uang dan barang secara maksimal. Dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinannya juga masih terdapat motivasi lainnya. Dan produsen ialah seorang profit sekaligus profit maximizer, strategi konsep teknik berproduksi diarahkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal atau maksimum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang isu yang terpenting yang berkembang menyertai motivasi produsen ini adalah etika dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maksimal, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain. Memang tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam sih. Keuntungan kerja dan tawakal. Keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja yang produktif yang dilakukan seseorang itu sendiri yang merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan salah satu cara yang halal atau halalan thayyiban untuk memperoleh harta dan hak milik.
dan kegiatan produksi. Contoh kegiatan produksi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pembuatan senjata dan segala usaha dan besi. Dan yang kedua, perusahaan kayu atau pembuatan bangunan, perusahaan perkapalan, pekerjaan kedokteran, dan penerjemah buku atau lain sebagainya. Dan yang keenam yaitu formulasi maslahat dalam produsen. Maslahat terdiri dari dua komponen, yaitu fisik dan non-fisik. Rumusan masalah yang menjadi perhatian produsen adalah keuntungan dan berkah. Adapun keuntungan, selisih antara pendapatan total rent atau TR dengan biaya total. Pada dasarnya, berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip nilai Islam dalam kegiatan produksi atau kegiatan ekonomi. Untuk mendapatkan berkah, biaya untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah kos maslahat bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan DR min TC min BC. Dan yang ketujuh, nilai-nilai dalam produksi Islam. Nilai-nilai dalam produksi Islam itu ada 12. Yang pertama, berwawasan jangka panjang, menepati janji dan kontrak, memenuhi takaran ketepatan, kelugasan dan kebenaran. Dan yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan yang dinamis, memuliakan presentasi atau produktivitas, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, menghormati hak milik individu, mengikuti syarat sah dan rukun akad, adil dalam bertransaksi, memiliki wawasan sosial, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Dan yang terakhir, menghindari jenis dan proses produksi yang haram dalam Islam. Nilai-nilai yang Islam yang relevan dengan produksi yang dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah dan adil. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.